Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini akan memaparkan mengenai analisis permasalahan pada industri K-pop menggunakan teori fetisisme komoditas Adorno. Seperti pada judul, terdapat beberapa kasus pada K-popers yang mengalami fetisisme komoditas terhadap industri K-pop. Maka dari itu, langsung aja kita mulai. Berikut ini adalah daftar pembahasan yang akan menjadi acuan presentasi kali ini. Kita akan mengulang kembali mengenai apa itu fetisisme komoditas, lalu disambung mengenai pengetahuan terhadap industri K-pop dan pola umum yang terjadi pada K-popers beserta sudut pandangnya. Kemudian dilanjut dengan analisis menggunakan teori fetisisme komoditas. Tidak usah berlama-lama, langsung lanjut ke pembahasannya. Sedikit mengulang kembali ya, mengenai fetisisme yang merupakan obsesi secara irasional kepada benda, ide, ataupun aktivitas. Sedangkan komoditas sendiri digunakan untuk memenuhi kekurangan seseorang dalam bentuk nilai guna, nilai tukar, nilai sosial, hingga fantasi. Jadi, fetisisme komoditas adalah upaya industri untuk menciptakan pemujaan yang salah terhadap suatu budaya populer di masyarakat. Berdasarkan hal ini, kita akan sama-sama menganalisis bagaimana industri K-pop dapat memunculkan fetisisme komoditas pada masyarakat, khususnya K-popers. Nah, yang akan kita kupas terlebih dahulu yaitu industri K-pop seperti apa. Hampir di seluruh penjuru dunia mengenal K-pop kan? Nah, menurut Kompasiana, K-pop sendiri adalah gabungan musik pop dengan penambahan lirik bahasa Korea. K-pop atau Korean Music Pop begitu banyak peminatnya. Nanti kita juga akan membahas mengenai alasan-alasan K-pop begitu disukai pada pembahasan sudut pandang. Industri K-pop sendiri bisa dapat pemasukan dari berbagai cara loh. Kita akan kupas satu-satu ya. Ini ada 4 cara pemasukan untuk industri K-pop. Yang pertama, album. Sekali mengeluarkan album, suatu boyband atau girl band bisa mempunyai banyak album dengan versi yang berbeda. Seperti pada album Super Junior yaitu Mr. Simple yang dirilis pada tahun 2019 memiliki 10 versi album yang berbeda. Kita mulai bahas harganya yuk. Nah, ngomong-ngomong soal harga, per albumnya aja bisa sekitar sampai 250.000. Berarti biaya yang harus kita keluarkan ketika kita menginginkan ke 10 album tersebut adalah, udah ketahuan kan berapa? 2.500.000 rupiah. Nah, itu masih album, dan peluang untuk album ini dimiliki juga banyak peminatnya maksudnya ya. Dari seluruh dunia juga banyak, nggak hanya di Korea aja. Nah, yang kedua adalah konser. Seperti pada konser Big Bang yang pernah diadakan di Indonesia tahun 2015 lalu, harga tiketnya murah loh. 850.000 aja. Jangan kesel ya dengarnya, karena hal ini emang harga tiket yang termurah dibanding dengan yang VIP bisa sampai 3,5 juta. Gimana? 850 versus 3,5 juta. Oke, mahal. Iya, tetap. Oke, yang ketiga ya, lanjut. Ada pemasukan dari merchandise official. Kalau kita datang ke konser atau sebagai K-popers sejati, belum lengkap nih rasanya kalau kita tuh nggak mengoleksi merchandise dari sang idol. Ya minimal satu lah. Ketika kita datang ke konser nih, semisal kita juga minimal pakai kaos tentang idol kita kayak gitu, atau ada jaketnya gitu misal. Nah, untuk harganya sendiri ini yang ori ya, yang ori guys. Yang ori itu seharga 500.000 dan jaket, semisal jaket ini ada contoh jaket Big Bang official yang dibanderol dengan harga 1.700.000. Menghela nafas dulu. Mahal, iya. Namanya aja juga original, bukan KW ya. K-popers yang mungkin bukan sultan gitu ya, bisa kok, bisa, masih beli, bisa apa, masih bisa beli, kebalik dah, masih bisa beli merchandise gitu yang KW, tapi ya sesama apa ya, hitung-hitung buat menguntungkan ya, untuk memberikan cuan ke teman-teman sama K-popers yang menjadi pengusaha di bidang K-pop kayak gitu. Nah,
Selain kaos sama jaket nih, ada pula light stick atau tongkat lampu yang dinyalakan selama konser berlangsung. Light stick official EXO versi Dome Jepang misalnya ya, dibanderol harga 395.000 aja loh harganya. Ya ampun, untuk tongkat lampu ya, ya bisa jadi murah bisa jadi mahal karena kalau lampu sendiri kan bisa dibuat waktu lampu mati ya kayak gitu, jadi masih ada fungsinya gitu. Nah terus yang keempat adalah saat acara meet and greet misalnya. Nah ini ada contoh yaitu Lee Min Ho ya dalam acara meet and greet-nya bernama Lee Min Ho Global Fan Meeting First Love with Indonesia pada 2013 lalu. Nah fans yang ingin datang harus mengeluarkan uang sebesar 600.000 saja karena ini adalah kelas yang termurah yaitu kelas bronze, disusul kemudian kelas silver berharga 850.000, kemudian kelas gold 1.250.000, dan yang termahal ada kelas platinum berharga 2.250.000. Oke, itu adalah sedikit pemaparan mengenai komoditas-komoditas industri K-pop yang ditawarkan ya pada masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masyarakat yang dalam tanda kutip terpengaruh oleh komoditas ini. Siapa lagi kalau bukan sang K-popers atau K-pop lovers. Oke, lanjut ya. Nah, yang akan kita bahas adalah pola umum K-popers. Dalam kenyataannya, K-popers juga memiliki berbagai tingkatan. Ada yang masih biasa aja, ada pula yang udah jadi fanatik. Walau yang terlihat K-popers biasa aja, tapi mereka pasti nggak ingin ketinggalan gitu jika ada hal update dari sang idol. Seminimal-minimalnya mereka pasti melihat di channel YouTube atau Instagram officialnya. Bahkan ada pula yang gak mau absen untuk ketinggalan memiliki album terbaru gitu. Semisal dengan membeli merchandise kecil-kecilan contohnya, itu yang masih fans biasa aja ya. Beda lagi kalau ketika sudah menjadi fans fanatik, K-popers rela membeli album fisik yang harganya gak murah karena mereka ingin penjualan album bisa terhitung di Hanteo Chart atau Gaon sehingga sang idola bisa membawa pulang piala Golden Disc Award sebagai album dengan penjualan terbaik. Selain itu, seperti suatu kewajiban jika ada konser, K-popers harus melihat dan membeli tiketnya. Bahkan bagi yang fanatik, mereka bisa memberikan beberapa hadiah yang gila seperti lahan hutan, emas batang murni, jam tangan, setumpuk hadiah branded, dan tanah. Gila banget. Yang tak kalah mencengangkan, waktu saya meriset tentang materi ini, ada tayangan YouTube yang memberikan suatu informasi wow. Jadi, ketika ada pelelangan untuk barang yang pernah dipakai oleh sang idol, K-popers fanatik itu nggak ragu untuk memenangkan lelang tersebut hingga berharga miliaran rupiah. Wow. Selanjutnya ya kita move aja ke sudut pandang dari K-popers ya yang telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Dalam menyiapkan materi ini, ceritanya saya ini menanyakan beberapa hal pada beberapa K-popers dan ini adalah hasil ringkasannya. Nah, K-pop disukai karena ada 4 sudut pandang. Yang pertama, kagum dengan kerja keras dan kreativitas idola. Yang kedua, pengen belajar budaya dan bahasa baru. Yang ketiga, ngemotivasi untuk mencintai dan menjadi diri sendiri. Yang keempat, pembawaan musik dengan konsep berbeda. Udah, itu aja sudut pandangnya. K-pop disukai karena pembawaannya musik yang berbeda. Terus rela mengeluarkan uang untuk K-pop. Apakah sudut pandangnya rela semua? Oke, ada 3 sudut pandang. Yang pertama, rela. Karena barang-barang K-pop itu bisa untuk investasi juga. Contohnya merchandise, album, itu masih memiliki nilai jual. Sehingga kita juga berinvestasi di dalamnya. Bisa juga didonasiin gitu. Mulia sekali. Terus yang kedua, ya sudut pandang kedua, karena berharga itu tadi. Semisal kita mendapatkan barang yang lelang itu tadi yang pernah dipakai oleh sang idol, pasti kita udah nggak mikir berapa harganya, yang penting pernah dipakai idola kita nih gitu. Akhirnya kita yang miliki itu senang banget kan harganya.
seneng banget rasanya maksudnya. Terus yang sudut pandang ketiga, K-pop tak harus mengeluarkan uang. Dengan menonton channel YouTube dan mengikuti kesehariannya melalui daring aja udah cukup. Jadi ini bijak banget, nggak harus keluarin uang kok. Kita tetap bisa ngedukung idol kita dengan cara melihat channel YouTube-nya dan tetap mengikuti keseharian di channel-channel officialnya. Oke, kita masuk ke inti pembahasan yakni analisis menggunakan teori fetisisme komoditas Adorno. Ada nilai tukar memunculkan harga, menyeragamkan konsumen, dan kepuasan semu. Nilai tukarnya nih ya, berasal usul telah memasuki pasar. Terjadi interaksi sosial antara manusia dengan manusia lain dan produsen satu dengan produsen lain. Hal ini pernah dijelaskan pada video yang UTS kemarin kayak gitu, jadi sama. Nah itu terus penentuan nilai selanjutnya, penentuan nilai itu bukan diukur dari banyaknya tenaga kerja atau talent yang memproduksi suatu komoditas, melainkan untuk memberi makna atau nilai sosial terhadap komoditas. Nah, contohnya adalah talent memberi makna bahwa K-pop adalah musik yang dapat memberi motivasi dan menebarkan kebahagiaan. Jadi, kalau talent-talent kan ada banyak nih di industri K-pop seperti BTS, Blackpink, terus EXO, Suju, Twice, dan masih banyak lagi yang lain. Itu kan banyak banget. Nah, dari situlah terjadi pembentukan nilai kayak gitu. Kenapa? Karena konsumen-konsumen yaitu K-popersnya itu ingin ngefans sama mereka, ingin melihat mereka secara langsung karena mereka mendapatkan motivasi dan kebahagiaan. K-pop sendiri kan udah berparas cakep, kerja keras dan kreatif. Nah, itulah yang menjadi nilai tukar bagi K-popers yang mengidolakan. Selain nilai tukar, kadang juga jadi fantasi gitu, halu ya, tempat halunya para K-popers kayak gitu. Terus lanjut ke memuja harga. Ada memang harga yang fantastis ya, seperti rela mengeluarkan kocek yang luar biasa demi bertatap muka langsung dengan sang idola. Contohnya, membeli tiket konser dan meet and greet itu tadi. Tapi kerelaan itu juga tidak serta-merta kita menjunjung tinggi harganya gitu, karena ada K-popers ini ya, ada suatu fakta gitu ya, kalau K-popers yang fanatik tuh nggak memperhitungkan harga, apalagi yang K-popers sultan gitu ya, berapapun harganya yang penting aku tuh bisa ketemu sama idol aku gitu. Yang mereka pikirin tuh kayak gitu, soalnya ya emang itu yang bikin mereka bahagia gitu. Selain itu ya, prestis yang ingin diperoleh karena sudah menjadi dalam tanda kutip keharusan gitu bagi K-popers untuk mendukung idolanya dengan membeli aneka albumnya, tiket konsernya, meet and greet, serta beragam merchandise. Jadi ketika mereka membeli semua itu, mereka ada ada jiwa sosial gitu. Wah, aku ini sudah mendukung idola aku. Nah, jadi kayak gitu, memujanya tuh seperti itu. Nah, menyeragamkan konsumen yang ini, K-pop yang sudah merajalela juga turut menyebarkan budaya-budaya Korea yang lain. Jadi gak hanya musik ya, seperti makanan khas ya, contohnya corndog, kimchi, tteokbokki, cheese ball, dan lain-lain. Maaf, yang puasa nggak bermaksud. Terus ada juga skincare dan gaya hidup lainnya. Nah, udah kenal kan sama budaya-budaya Korea yang kayak gitu. Jadi nggak hanya K-pop aja yang terkenal, tapi makanan khas, skincare, gaya hidup juga ikut terkenal. Sehingga menyeragamkan masyarakat untuk dalam tanda kutip berkiblat pada budaya Korea. Kayak gitu ya, atau ke Korea-Koreaan. Yang selanjutnya ada kepuasan semu. Kenapa kok berkiblat ke budaya Korea-Koreaan? Karena mereka memiliki citra gitu. Talent K-pop yang begitu menawan dan berwibawa itu memiliki citra tersendiri, ya kan? Kalian ingat kan kalau idola kalian lagi senyum, gimana? Hayo, halu deh. Terus meyakinkan bahwa apapun yang dikenakan dan digunakan oleh idol itu dianggap bagus dan bercitra tinggi. Sampai-sampai nih menghilangkan atau mengesampingkan nilai guna dari komoditas itu sendiri. Seperti kayak baju tadi deh. Kalau baju yang dipakai sama idol kita itu terlihat bagus banget gitu, akhirnya kita juga pengen beli gitu kan, padahal baju di rumah juga masih banyak. Nah, ini juga ada pengaruhnya sama rilis baru gitu kan. Ada setiap kali rilis album baru itu sama aja
dengan nuansa baru, dengan sama aja dengan suasana baru juga. Jadi ya kita sebagai K-popers itu ingin membeli album lagi dan lagi kayak gitu. Jadi kepuasannya semu gitu. Nah, terus kita udah berada di ujung materi, yaitu kesimpulannya K-pop mampu membuat para K-popers mengalami fetisisme komoditas. Namun tidak berlaku pada yang memuja harga tadi, karena K-popers benar-benar menginginkan seni yang dihasilkan dari idolanya bernyanyi, idolanya foto, idolanya ngedance, itu mereka senang dengan seni tersebut, bukan besarnya harga. Jadi salut banget buat para K-popers ya, walaupun tetap mengalami fetisisme komoditas karena ingin memiliki beberapa album, merchandise, terus beli tiket, tapi kalian tetap menghargai dan tidak menghilangkan esensi dari seni K-pop itu sendiri. Salut banget, kalian tetap menjadi K-popers yang bijaksana. Oke, sekian, mohon maaf kalau audionya kurang keras atau ada kekurangan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen.